Kembali lagi di Coding bersama dengan Sayusan. Kali ini kita akan membandingkan topik yang cukup hangat di dunia web developing, yaitu membandingkan CSS, Grid, dan Flexbox. Dua style ini sebenarnya bukan sifatnya menggantikan ya, tapi mereka berbeda-beda. Tergantung kita membutuhkan mana sesuai dengan kondisi. Gampangnya langsung saja mari kita praktekkan di CodePen yang sudah kami persiapkan. Nah, untuk link CodePen-nya di sini bisa cek di kolom deskripsi. Let's get started. Di sini sudah saya siapkan CodePen untuk kita melakukan practice untuk membandingkan grid dan flex styling. Untuk linknya bisa cek di deskripsi. Oke, kita mulai dari pembuatan komponennya terlebih dahulu. Di sini saya siapkan, kita kasih pembeda dulu dengan H2 titelnya di sini grid style. Dan kita pakai kelas ini untuk pembeda antara style grid dan flexnya. Nanti untuk bagian dalamnya sama persis. Dalam kontainer ini dia memiliki kelas kelasnya card, dan di dalam card itu ada paragraf yang sudah saya siapkan. Kita pakai lorem ipsum saja. Dan buttonnya tombolnya klik here. Dapat seperti ini saja, dan kita clone sampai 3. Nanti goalnya membuat 3 columns. Nah, untuk bagian flexnya sama persis, jadi kita kopas. Ini tinggal kasih judul flex style, dan kelasnya di flex container. Nah, ini sebelum dikasih style seperti ini style ya. Coba kita bisa di sini biar agak gede. Oke, looks good. Nanti kita bikin goalnya bikin 3 column. Nah, balik melanjutkan untuk ke bagian styling. Saya close beberapa apps dulu karena bikin berat. Canva, close. Spotify, Apple Music. Oke, back to style. Kita bikin style untuk card, kan dia sifatnya global, ada di mana-mana ya. Ini saya kasih padding dulu biar agak bagus. Kemudian buttonnya kita style. Sorry. Tidak usah kelas style yang haptic ya, biar enak dipandang aja. Ini sebenarnya langsung kita mencoba grid dan flex bisa sih, tapi kita bikin bagus dulu saja. Nah, untuk grid containernya ada di sini. Grid. Sorry. Dan untuk flexnya di bawah. Nah, di sini kita kasih style agar bagus, kasih border color aja. Oh ya, sorry, ini ada yang kurang nih. Di cardnya kasih style ini tambahan biar keren. Bordernya 5px kayak cukup. Solid colornya biar agak tipis, F4. Oke, kelihatan ya. Oke, kalau nggak kelihatan coba kasih gray saja. Oke, make it simple. Oke, kalau seperti ini. Untuk pembeda yang grid dan flex nanti saya kasih warna beda. Nah, kita mulai dari grid container. Ini cukup menambahkan style seperti ini.
display grid. Nah, ini sudah memiliki style grid, tapi belum ada perbedaan karena kita belum setup yang namanya template row-nya. Nah, di sini saya ingin membuat agar ini bisa 3 columns. Ini goalnya kita membuat 3 columns. Nah, sebelum itu saya ingin menambahkan gap. Nanti untuk masing-masing kolom dia ada 5 px. Kemudian width-nya total container tuh agar 100%. Ini by default sebenarnya udah 100% sih karena menggunakan box. Div. Terus saya ingin style untuk bagian kolomnya dia menggunakan grid, template, columns. Coba kita bikin agar sama rata 3 kolom. Jadi 1 FR. FR di sini artinya adalah fraction ya. Jadi semacam fleksibel yang menyesuaikan dengan ukuran dari total child di dalamnya. Semisal di sini childnya saya bikin 2. Ini saya coba komen dulu apakah bisa. Modusnya 2. Oke, di sini 2 ya. Ada yang terkomen, salah komen. Ini harusnya ini saja. Nah, di sini kan stylenya jadi 1 FR, 1 FR. Jadi dia dibagi 2. Nah, semisal kalian ingin membuat yang kiri ini anggap saja 75%. Dan ini sisanya, berarti 25%. Jadi bisa diisi kayak gini aja. Pakai perbandingan. Kurang lebih seperti itu. Dan kita kembalikan ke sebelumnya. Oh ya, ini aspeknya yang bawah tidak ikut berubah ya, karena dia sebenarnya salah class. Nah, ini harusnya flex, dia masih pakai star standard. Nah, itulah jika ingin kita bikin kolom menggunakan grid. Nah, masih di grid, kita ada use case seperti ini. Saya ingin teksnya tuh macam-macam, gak cuma ini aja. Seperti kondisi di real web. Misalnya ini sampai sepanjang ini, terus ini. Oke, kita tunggu reload dulu. Ini saya masukkan ke flex juga. Oke. Nah, by default kan dia div itu memenuhi ini. Sisi yang kosong paling atas. Berarti otomatis jika teksnya cuma segini, maka buttonnya ikutan naik. Nah, goal berikutnya adalah nanti kita memiliki goal yang sama ya untuk grid maupun flex. Masing-masing grid dan flex nanti kita akan bikin 3 kolom dan nanti button di atas dan di bawah ada teks di atas dan di bawah ada button. Nah, kita cek perbedaannya masing-masing cell tuh bagaimana penulisannya. Untuk itu kita menggunakan styling di bagian cardnya jika menggunakan grid. Berarti sini saya menambahkan selektor baru, grid card. Ini set display-nya grid juga. Kemudian setelah menambahkan selektor dan display grid di sini adalah bagian styling agar tag buttonnya selalu di bawah dan teksnya di atas rata atas. Kita menambahkan grid template row karena kita akan bermain-main dengan bagian row-nya. 1 FR dan auto. Oke, salah penulisan, sorry. Oke, penjelasannya sebagai berikut. Kita kan di sini bermain sebagai rows, jadi menggunakan grid template row untuk styling row yang ada dalam card dengan goal teks di atas dan button selalu di bawah. Jadi pertama ini dibagi menjadi 2 bari button alias auto. Buttonnya tingginya tadi berapa? 25 px. Nah, untuk pola pikir di styling grid ini adalah kita styling bagaimana dari sisi wrappernya alias kontainernya untuk membagi kolom, row, berbeda dengan dari sisi flexbox yang lebih ke styling bagian itemsnya di dalamnya.
Untuk gampangnya mari kita lanjut ke bagian flexbox. Sebelumnya kita styling dulu agar warnanya berubah untuk pembeda. Saya kasih border color saja. Kasih warna red saja ya. Oke, apakah terlalu mencolok? Coba saya cari warna yang tidak terlalu mencolok, enggak flat gitu. Oke, sepertinya ini bisa. Yep. Kita lanjut ke bagian flexbox untuk membuat style yang sama persis. Bergeser ke bagian flex. Oke, kita cek dulu tadi apa yang dibuat. Oh ya, pertama kita bikin display flagnya terlebih dahulu di bagian flex container. Flex. Nah, ini adalah inti dari style flex. Gapnya tadi 5 px ya. Oh ya, ini kita samakan persis. Nah, ini by default seperti inilah style dari flex. Dia width-nya otomatis menyesuaikan dengan isi konten, dan flex ini sifatnya kita tidak bisa style dua sisi dari row dan column-nya. Kita bisa milih satu sisi. Nanti ada namanya flex direction. Nah, goal kita adalah membuat sama persis dengan ini. Nah, tapi untuk melanjutkan di sini kita harus tambah style tapi dari sisi child-nya. Ya ini flex.container.card. Nah, saya kasih pembeda dulu untuk border color-nya biar berbeda dan enak dipandang. Kita pakai warna flat blue. Ini saya temukan hex-nya. Oke, so far so good. Untuk tambahan stylenya ini kita set flex dulu. Dan menggunakan flex 1. Flex 1 ini tujuannya agar semuanya sama rata untuk panjangnya. Tapi ini masih ada yang kurang ya, soalnya by default tuh flex memiliki directionnya row. Ya, by default tuh flex direction tuh row ya, jadi dia akan main kanan kiri. Ini kita bikin ke atas bawah arahnya dengan menambahkan flex direction. Untuk bagian cardnya ini ya, karena kita ingin button ada di bagian bawah. Flex direction kita, tipe set ke column. Direction. Tunggu sebentar, harusnya geser, oke. Nah, tinggal kita bikin agar buttonnya selalu di bawah. Ya, ini kita perlu modif lagi di bawahnya, yaitu di bagian flex container, kemudian masuk ke card, dan targetnya yang P, yang paragraf. Ini kita bikin flex grow-nya 1 biar habis full. Dan buttonnya mengikuti panjang dari button style-nya. Ya, kurang lebih seperti itu stylenya. Jadi yang bikin pembeda utamanya adalah bagaimana kita melakukan styling. Untuk flex itu sebagian besar dilakukan di sisi dalam, sisi child-nya. Dan sedangkan untuk grid kita bisa main di bagian luarnya. Ini cocok untuk membuat layout terutama. Dan kebanyakan web kita main layout bisa di bagian page-nya. Dan jika flex kita bisa mainin untuk bagian lebih kecil seperti dalam card atau mungkin di button action dan lain sebagainya. Tapi ada sampel lainnya yang kita lebih cocok menggunakan flex. Mari kita lanjutkan. Nah, di sini kita lanjut ke sampel terakhir ketika kita lebih enak menggunakan flexbox daripada grid. Nah, ini case-nya adalah kita membuat teks. Nah, mungkin pernah lihat teks atau hashtag dan lain sebagainya. Atau label. Kalau saya kasih spasi dulu biar lebih jauh jaraknya. Ini kan lebih simple. Oke, di sini saya siapkan kontainer baru nih, namanya text ini aja. Ini nanti kita kan reusable styling ada ya, nanti kita modifikasi, bikin selektor baru saja biar lebih cepat. Dibungkus dengan grid container untuk sampel grid. Wah, tidak bisa di copy paste. Oke. Nah, di dalamnya nanti ada div berisi class name text. Sebagai contoh, saya sini aja. Saya sudah siapkan komponennya sebagai berikut. Previewnya kurang lebih seperti ini. Nah, ini kita menggunakan style bawaan dari grid container yang sudah kita bikin tadi.
Kita kasih pembeda saja biar ada perbedaan. Kita bikin hal yang sama persis di bawah. Oke. Di bagian flexnya tinggal kopas saja. Saya taruh di sini. Terus ganti kontainernya sesuai nama classnya, flex container. Oke, kita bermain dulu di bagian grid container. Kita styling dulu terlebih dahulu sebelum main ke gridnya agar tagnya bagus hasilnya. CSS ini karena global saya taruh atas ini aja. .tag dia saya kasih padding. Nanti saya bikin stylenya kotak saja, kotak dengan warna abu-abu gitu. Background colornya ini F4 saja. Colornya gray, marginnya 2 px. Oke, bawah atas bawahnya sama. Nah, jika menggunakan grid, dia ukurannya pasti selalu segini. Jika cell tadi ya, 3 kolom. Nah, padahal goalnya nanti adalah semisal outfit hanya segini kan, widthnya. Saya ingin boxnya cuma segini saja, sportnya, buttonnya cuma sampai segini. Jadi widthnya itu menyesuaikan dengan isi. Nah, nanti dia kan mereka yang bawah ini bisa geser-geser ke atas. Dan ketika halamannya mobile nanti bisa menyesuaikan. Kurang lebih seperti ini. Coba kita main di bagian grid terlebih dahulu. Nah, ini di bagian kontainernya perlu kita ubah jadi, katanya nambah styling sini biar tidak ada ubahnya di bawah-bawah. Tadi tag ya kalau nggak salah pembungkusnya. Nah, saya cek dulu apakah benar tag. Ini belum dibungkus. Text pakai S. .text.grid container. Kemudian kita ubah grid template columns-nya. Nah, saya ingin stylenya tuh repeat seperti ini. Dia auto fit. Kemudian ada min max-nya berapa ya? Sekarang 100 px saja. Dan 1 fraction. Coba kita cek dulu. Dan dia akan menyesuaikan sesuai dengan panjang dari kontennya. Di mobile misal sangat kecil harusnya 1:1 seperti ini. Oke, ini jika styling menggunakan grid. Tapi jika menggunakan flex dia akan lebih simple lagi. Kita tambah selektor dulu. Selektor untuk style-nya. Saya kopas. Tinggal dibungkus dengan flex warp ya. Flex warpnya itu warp. Gesernya segini saja. Dan dia sudah jadi. Langsung bagus stylenya. Nah, ini kenapa widthnya lebar? Karena di sini saya set minnya tadi 100 px. Nah, ini bisa disesuaikan sih. Sayangnya ini tidak bisa membaca isi dari konten. Jadi saya isi segini aja. Misalnya 80, start dia harusnya berubah widthnya. Nah,
kurang lebih itu sampel perbedaan dari penggunaan grid dan flexbox. Sebenarnya masih ada banyak lagi sampel lainnya. Bisa cek di video berikutnya. Jika tertarik silahkan komen di bawah. Terima kasih dan sampai jumpa di video modeling berikutnya.